Pertanyaan pertama, Hizbut Tahrir Indonesia. Bisakah saudara secara jujur menerjemahkan apa artinya Hizbut Tahrir Indonesia? Apa itu Hizbut Tahrir Indonesia? Perlu kita jelaskan bahwa Hizbut Tahrir berasal dari kata al-hizbu dan tahrir. Al-hizb itu artinya bisa diartikan kelompok, bisa diartikan kumpulan, bisa pula diartikan partai. Karena itu menyempitkan makna al-hizb menjadi seolah-olah hanya partai, ini adalah kekeliruan. Dalam Qamus Al-Muhit, karena al-hizb ini adalah istilah Arab, disebut bahwa apa yang dimaksud dengan al-hizb itu adalah kelompok, al-kutlah, kumpulan atau al-jamaah. Itu makna al-hizb. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah hizb. Dalam surat Al-Ma'idah 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna hizballahi humul ghalibun. Bahwa sesungguhnya partai Allah merekalah yang menang. Tapi makna partai di sini bukan dalam makna partai politik yang seperti kita pahami. Karena itu istilah penggunaan al-hizb tidak bisa dimaknai partai politik dalam istilah yang selama ini kita lihat gitu ya. Karena istilah ini merujuk kepada Al-Qur'an. Kemudian kenapa disebut at-tahrir, pembebasan? Karena Hizbut Tahrir ini berdiri untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepada seluruh syariah Islam. Hizbut Tahrir juga berjuang untuk membebaskan manusia dari penjajahan kapitalisme, liberalisme yang terjadi di negeri-negeri Islam. Dan untuk membebaskan itu, karena kita adalah seorang muslim dan kita berkumpul sebagai seorang muslim, kita menawarkan syariah Islam sebagai solusi untuk membebaskan negeri-negeri Islam termasuk Indonesia dari penjajahan. Kenapa kita menyebut sebagai tahrir? Kemudian apa yang menjadi dasar dari berdirinya, apa yang menjadi tujuan dari Hizbut Tahrir? Dalam kitab Ta'rif, di sana jelas disebutkan Hizbut Tahrir itu bertujuan istinaful hayatil islamiyah, melanjutkan kehidupan Islam. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan seluruh syariah Islam. Kenapa syariah Islam? Karena ini merupakan konsekuensi keimanan seorang mukmin. Bahwa konsekuensi keimanan seorang mukmin kalau dia beriman pada Allah, dia harus tunduk kepada seluruh syariah Islam. Jadi ini bagian dari keimanan kami. Dan bagaimana mungkin bagian dari keimanan kami ini dihukumi? Padahal negeri ini menjamin kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama. Demikian pula, apa yang menjadi dasar dari pendirian Hizbut Tahrir? Ini adalah surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu berdiri berdasarkan surat Ali Imran ini. Hendaklah ada sebagian dari kamu berupa kelompok yad'una ilal khair, yang mengajak ke jalan Islam. Dalam beberapa kitab tafsir, al-khair itu dimaknakan dengan al-Islam. Pertanyaannya, bagaimana pula di negeri yang kita mengatakan asasnya, dasarnya adalah Pancasila, sementara sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengajak ke jalan Islam ini dilarang? Ini yang menjadi pertanyaan kami. Sementara yang selama ini kami ajak itu hanyalah Islam, berhukum pada hukum Allah, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang selama ini kami ajak. Karena itu, kami juga menyedihkan ya ketika khilafah ini dikaitkan dengan ISIS tadi. Yang kita ingin perjuangkan itu bukan khilafah ala manhajin ISIS, tapi khilafah rasidah ala minhajin nubuwah. Dan ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama, para imam mazhab telah sepakat bahwa wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat khalifah. Sementara inti dari khalifah itu adalah al-ukhuwah, persatuan.
Yang kedua adalah syariah dan dakwah. Karena itu ketika ini dianggap sebagai ancaman negara ini, bagaimana mungkin? Padahal yang kita perjuangkan adalah syariah Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kira itu yang menjadi jawaban pula kenapa ketika 4 poin tadi disampaikan dalam Muktamar Khilafah kita tidak mencegahnya. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah ajaran Islam. Bagaimana mungkin ketika ajaran Islam itu disampaikan di depan kami melarangnya? Kan tidak mungkin. Padahal Islam itu adalah ajaran kami. Islam itu adalah keyakinan kami. Saya kira itu poin yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.